Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, diberi kelimpahan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Teman, nah pada kesempatan ini ya, saya mau memasak lagi ya. Agak susah mau mencari masakan yang sesuai dengan lidah kita ya, lidah saya terutama ya. Saya orang Indonesia dan tinggal di Belanda, agak susah untuk saya ya. Jadi lebih banyak saya memasak sendiri teman. Jadi saya hari ini mau masak rendang daging sapi ya, ala Reni in Nederland. Kita saksikan yuk cara saya membuatnya. Tapi saya membuatnya yang simpel saja ya, yaitu dengan bumbu saset ya. Bumbu sasetan yang sudah jadi tinggal nambahin bumbu sedikit, tapi aromanya tetap aroma rendang yang asli ya. Teman, ini makanan saya. Semoga kalian suka melihatnya. Cara-caranya mungkin bisa kalian lihat, kalian recook juga bisa ya. Simple aja untuk teman yang tinggal di Eropa. Oke teman, ataupun di Indonesia juga bisa, karena ini kan simple ya, gampang dan tidak ribet ya. Oke teman, saksikan yuk bagaimana cara saya membuatnya. Halo teman, nah ini bahan yang akan saya buat, yaitu rendang daging ala Reni in Nederland ya. Bahannya sudah saya siapkan, kalian bisa lihat. Ada daging yang utama ya, daging sapi ya. Kalian potong sesuai selera kalian ya. Dan ini potongannya sebesar segini-gini ya, karena nanti dia mengkeret ya. Kemudian ada cabai untuk tambahan supaya pedas. Cabai besar merah, cabai rawit. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian daun jeruk, daun salam, laos serai ya. Dan ini bahan yang utamanya, peran utamanya ya, karena disebut dengan rendang. Ini hanya sebagai pelengkap saja. Dan ini yang utama adalah saya menggunakan bumbu saset ya, asli dari Minang nih, lihat nih ya. Ini rasanya enak sekali ya. Ini buat rendang tuh, rendang daging ya, atau ayam ya. Ini saya beli dari Indonesia. Tuh ya, di Belanda nggak ada nih, tuh ya. Kemudian saya tambahin nanti ini juga. Kalau ini dari Belanda ya, bumbu rendang ya. Dan ini nanti bahannya hanya sedikit saya gunakan sebagai pelengkap rasa ya, supaya mantap. Dan tidak lupa pasti santan ya. Oke teman, saksikan yuk cara saya membuatnya rendang daging saset, bumbu saset ya, rendang daging bumbu saset ala Reni in Nederland. Oke, leker-leker ya teman. Halo teman, nah sekarang saatnya saya akan memblender ya bumbu yang tadi ya, untuk tambahannya ya, supaya medok ya. Nah ini ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sudah kayaknya itu aja ya. Saatnya kita blender. Sorry, kita chopper ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Nah seperti ini ya kelembutannya ya. Ini ya, untuk bahan campuran nanti kita gunakan juga bahan utamanya ya. Nih ya. Dan dagingnya ini tadi daging sekitar 1 kilo 400 gram ya. Kemudian nanti ini buat cemplungannya ya. Oke, kita saksikan cara membuatnya. Teman, nah saatnya memasak ya. Ini cara ala Reni in Nederland ya teman. Rendang daging dengan bumbu saset ya. Nah ini tadi bumbu sasetnya, ini yang dari Nederland belinya, bumbu spesial ya, bumbu rendang. Dan kemudian yang dari Indonesia saya gunakan yang ini ya. Ini nanti cukup 1 sendok saja.
Oke, saatnya kita memasak. Pertama didihkan air dulu ya. Kemudian kita masak santannya ya. Santan. Nih ya, santannya kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 bungkus ya. Santan instan ya. Kemudian kita aduk. Ini tadi sudah mendidih ya airnya. Kita aduk santannya supaya jangan pecah. Pecah tuh dalam arti nanti santannya sendiri-sendiri hidupnya, nggak bisa barengan dengan daging. Ya, nggak mau dia hidup barengan dengan daging. Nah, makanya kita harus tungguin dan kita harus aduk ya. Apinya kecil saja ya. Karena ini airnya sudah mendidih, nah saatnya kita masukkan bumbu pendamping cabenya ya, yang tadi kita sudah haluskan dengan chopper ya. Ini saya bukan chef, saya ibu rumah tangga biasa ya. Ini hanya buat makan saya, karena kalau beli juga susah. Gak ada yang jual, ada yang jual sih, cuman secara online ya. Kan lebih enak kita bikin sendiri ya teman. Hidup di Belanda, kita harus bisa masak apapun ya teman. Jadi apapun harus bisa. Selain masak, beres rumah, urusan mobil, urusan apa, saya sampai ganti ban aja saya yang ngerjakan ya. Bapak kan nggak bisa. Terus, semuanya saya kerjakan sendiri, kecuali bangunan ya, yaitu kita nggak bisa. Oke. Saatnya kita masukkan bumbunya yang cabai ya. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan semua ya. Tadi kita campur air. Semuanya. Bismillah. Tuh, sampai tuh ya. Terus bersih. Kemudian kita aduk kembali, apinya kecil saja. Nanti kalau karena ini tadi sudah mendidih ya teman, jadi apinya jangan besar-besar ya. Nah ini cara ala Rini ini Nederland ya teman. Jika masih kurang betul atau salah cara memasak saya, mohon dimaafkan ya. Karena ini harus satset secara hidup di Eropa ya teman. Jadi mungkin berbeda dengan yang aslinya, mohon maaf. Tapi tetap aja rasanya nanti rendang daging ya. Oke, itu banyak bijinya, nggak apa-apa ya. Oke, dan saatnya kita masukkan bumbunya ya. Bumbu tadi ya. Bumbu yang saya gunakan ini ya. Ini cukup 1 sendok saja karena sudah wah baunya mantap dan rasanya juga mantap. Kemudian ini yang ini 1 bungkus ya. Ini ala Rini ini Nederland ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan bumbunya yang dari Padang asli ya. Oke. Kemudian yang bumbu saset dari Belanda ya. Bismillah. Oke. Dan saatnya kita aduk lagi ya. Dan ini kata orang-orang jangan ditinggal, harus diaduk terus. Dan masaknya lama. Sekitar 3 jam, 4 jam ya. Makanya dengan api kecil saja ya. Biar nanti dagingnya empuk. Dagingnya sekitar 1 kilo 400 gram. Ini saya belinya 2 bungkus pak-pakan 700 gram per 1 paknya ya. Terus saya memang sengaja gunakan yang ada lemaknya, enak kan. Kalau bapak nggak bisa ada lemaknya teman, dia harus yang istimewa. Dagingnya harus yang tanpa lemak sedikit pun. Ya kalau untuk kita mah boros ya. Saya mah apa saja bisa teman, makan apa kecuali ya saya bukan pemakan B2 ya.
dan tidak minum alkohol. Itu saya. Tuh, bumbunya sudah masuk semua. Saatnya kita masukkan rempahnya ya. Kayaknya sih sudah hancur ya. Ya, sudah hancur. Saatnya kita masukkan bumbu rempahnya ya. Saya masukkan apa namanya ini? Laos. Tuh, sampai mikir dulu ya. Sedikit saja, kemudian serai ya yang sudah digeprek, kemudian daun salam supaya original ya, kemudian daun jeruk ya. Nah, ini banyaknya terserah kalian saja ya, saya mainnya kira-kira ya, pakai feeling aja. Jadi tapi pasti enak, saya pernah bikin teman. Dan akhirnya saya ketagihan dengan bumbu yang dari Minang ini ya. Saya sampai belinya via online tuh, dari Indonesia ya. Nih, ini asli bumbunya, enak banget dan khas. Baunya juga, masya Allah, seperti yang dijual itu teman rasanya. Nah, kita aduk, diratain dulu bumbunya ya. Semuanya gampang, cemplang-cemplung saja ya. Cuman step by step ya teman. Bumbu Indonesia, tahu sendiri masakan Indonesia, banyak ragamnya, banyak bumbunya ya. Kemudian kita masukkan seasoningnya ya, garam bubuk ya. Bismillah, secukupnya dulu ya. Oke, cukup. Terus bubuk kaldu Oke, kemudian merica bubuk. Ini ala Reni Enedelan ya teman. Jadi jika berbeda, mohon maaf ya. Tapi tetap rasanya sama. Dan tetap aja rendang. Kita aduk dulu. Kita cipin ya teman, gimana rasanya ya, sedikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita icip. Allahu Akbar, Masya Allah, pedesnya pol ya, terus rasa kaldu, rasa garamnya pas, merica pas. Alhamdulillah ya Allah, enak sekali. Dan bumbunya yang dari Padang tadi ngena sekali rasanya ya. Sekarang saatnya kita masukkan dagingnya ya. Bismillah, nih dagingnya ya, kita masukkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kilo 400 gram, gede-gede potongannya. Dan ini untuk saya sendiri nih segini, kan nanti bisa beberapa hari kan teman. Kadang saya malas masak gitu, jadi punya stok daging ya. Enak sekali yang ada lemaknya itu ya. Tuh gede-gede segini tuh padat ya. Mantap. Karena kan buat saya sendiri teman, jadi ya suka-suka saya ya potongannya ya. Mungkin babat juga suka, tapi harus dipilih dagingnya tanpa lemak ya. Saya susah nanti, mahal. Bapak mah harus istimewa teman, dia nggak bisa sembarangan makannya ya.
Tuh, saya tuh bingung kalau di Indonesia. Bapak kan nggak bisa makanan sembarangan Indonesia ya. Kalau saya mah oseng-oseng, sambal ya. Bapak tuh harus istimewa. Nempel. Udah biarin. Karena dari freezer ya teman. Oke, aduh penuh banget nih. Gak apa-apa deh. Oke, tuh lihat darahnya. Daging seger ya. Oke. Kita paskan dulu ya supaya nggak goyang nanti. Oke, dan kita aduk ya. Kita tunggu dia matang. Apinya kecil saja dulu. Nggak masalah ya. Supaya tidak meluap-luap dan tidak gosong ya. Biasanya mengerak tuh di bawahnya. Ini saya sampai pakai yang anti lengket ya, wajannya besar banget ah. Wajannya lama nggak dipakai nih, lupa nyelip. Jarang masak yang besar. Oke teman, tuh lihat ya, tuh lihat. Bagaimana menurut kalian? Rendang daging ala Reni ini adalah yummy yummy. Jika kalian suka boleh di-recook ya. Kita saling berbagi cara ya. Banyak sekali di YouTube caranya macam-macam ya. Nah, terserah kalian teman mau seperti apa ya. Dan ini cara Reni ini adalah ya. Yang gampang, satset, mudah, bahannya mudah, di supermarket bisa ya. Lihat tuh dagingnya, masya Allah. Oke, kita tunggu ya. Oke, rendang daging ala Reni ini adalah yummy yummy, it's maklum. Kita tunggu sampai dia mengering dan asat ya. Oke. Halo teman, kita lanjutkan kembali ya. Nah ini setelah tadi beberapa saat dengan api kecil, dan ini maafkan saya ganti dengan panci yang lebih besar karena tadi dengan wajan susah saya untuk mengaduknya ya, takutnya malah tumpah mana-mana. Jadi saya ganti, jadi ini bisa lebih mudah ya. Kita aduk terus nanti kira-kira sampai 3 jam katanya orang-orang itu ya, yang saya tahu ya. Tapi biar saja, kita tunggu ya dengan api kecil saja supaya tidak meluap-luap ya airnya. Kita tunggu sampai dia menyusut airnya dan kering ya. Tuh lihat seperti apa. Tuh mantap sekali teman. Oke, kita tunggu lagi ya. Rendang daging ala Reni ini adalah dengan bumbu saset. Oke. Halo teman, nah ini setelah sekian lama saya masak rendang, lama sekali ya, berjam-jam ini nggak menyusut. Jadi memang harus sabar ya, dan ini sudah hampir mulai jadi memang harus sebentar lagi, kita tunggu lagi ya, sudah mulai mengering. Tapi ini saya tanpa kelapa yang disangrai ya teman. Saya lebih suka yang seperti ini ya. Jadi bumbunya medok tanpa kelapa ya. Jadi ini rendang daging ala Reni ini adalah ya. Setiap orang punya cara berbeda-beda dan ini cara saya. Saya minta maaf jika masih tidak sesuai. Tapi saya sudah berusaha mencoba ya, dan ini ala saset ya, dengan saset bumbu saset ya, dan secara simpel di Nederland ya. Nah seperti ini ya. Ini nanti kita tunggu sebentar lagi untuk menyusut ya. Sudah mulai menyusut dan dagingnya sudah empuk sekali,
harus hati-hati saat itu. Nih sudah pada mulai hancur dagingnya ya, saking empuknya teman. Oke, kita tunggu lagi ya sampai menyusut. Oke, lihat teman, sepertinya sudah jadi ya, dan ini sudah menyusut. Tuh lihat, cantik banget toh. Tuh sebentar lagi sudah. Dan harus ditunggu ya, takutnya gosong teman. Dan Bapak Bule pun suka ya. Orang Belanda suka sekali dengan rendang daging ya. Tapi ya ada juga yang enggak. Jadi tidak semuanya, tapi rata-rata suka. Karena enak ya. Bumbunya khas sekali ya. Baunya aja udah. Tuh. Akhirnya teman, rendang daging ala Reni in Nederland sudah jadi. Tuh. Ya, sudah menyusut airnya ya. Wah, lama sekali nih jadinya, Masya Allah. Sampai nggak sabar saya. Nanti kalau digedein dia gosong, disedengin, waduh, apinya disedengin itu dia meletup ya. Jadi harus kecil seperti ini ya. Dan ditunggu, diaduk-aduk ya, supaya nggak gosong di bawahnya, mengkerak ya. Usahakan kalian menggunakan anti lengket ya teman. Tuh, akhirnya jadi deh. Lihat nih, rendang daging ala Reni in Nederland sudah jadi. Oke, leker-leker, it's makkelijk. Kalian boleh mencobanya. Oke, yummy. Kucu. Tuh, sudah selesai teman. Dan ini penampakannya yang sudah jadi buat Bapak Bule ya. Nasi rendang ala Reni in Nederland. Kita lihat seperti apa ya. Ini buat dinner Bapak ya. Yo, eat the dinner. Oké. Kijk. Dankjewel. Proberen. Vlees, rundvlees. Tuh lihat dagingnya sampai merupul, empuk sekali. Lekker. Goed. En met nasi. Eten met nasi. Ya? Ja. Oké. Smakelijk, lekker.